Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjawablah sudah ya unek-unek yang ada di benak para YouTuber pemula. Kenapa YouTube saat ini betul-betul ketat? Pertama, banyak channel yang ditolak monetisasinya, banyak channel yang didismonetisasi, bahkan banyak channel yang dinonaktifkan. Mungkin kalau channel kita ditolak monetisasi dan didismonetisasi, menurut kita video kita itu original nih, tetapi kalau menurut YouTube video kita itu mungkin konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Nah, jadi kita sudah mengetahui ya tentang updatean yang terbaru. YouTube mempermudah kita untuk channel kita bisa menghasilkan uang yang tadinya syaratnya itu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang untuk video panjang. Sekarang kan untuk video panjang kita bisa menghasilkan uang dengan syarat 500 subscriber dan juga 3000 jam tayang, dan pastinya video kita harus original ya. Dalam 3 bulan kita harus sudah mempunyai 3 video yang sudah dipublikasikan, dan channel kita tidak pernah terkena teguran ya, syarat untuk bisa menghasilkan uang. Dan untuk video short kan yang tadinya 10 juta sekarang sudah jadi 3 juta. Nah, kita harus bisa menilai nih dengan diadakannya updatean terbaru ya. Dan ingat, updatean terbaru ini baru ada di negara-negara tertentu ya. Yang pertama Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Taiwan, dan juga Korea Selatan. Nah, jadi beruntung kalau sahabat semua lagi berada di Taiwan nih. Channel kita sudah mencapai 3000 jam tayang dan 500 subscriber, bisa menghasilkan uang dengan cara mengaktifkan fitur-fitur seperti super chat, super thank ya. Jadi kita ikutin langkahnya di aplikasi YouTube Studio. Nah, kita bisa menilai kok kenapa YouTube lebih mempermudah kita untuk bisa menghasilkan uang. Yang pertama, yang tadinya 10 juta ya jadi 3 juta. Kenapa? Mungkin sangat jauh ya. 10 juta itu memang betul-betul sulit ya syarat kita untuk bisa menghasilkan penayangan short. Tapi sekarang kok 3 juta. Nah, di sini kita harus bisa melihat ya, banyak channel yang didismonetisasi hanya gara-gara video short ya. Video short kita itu original, tetapi kok kena dismon atau ditolak monetisasi karena mungkin di video short kita itu menggunakan musik yang lagi viral, atau video short kita itu mungkin video short yang mungkin pernah kita upload ke sosial media yang lainnya seperti ke TikTok, Facebook, ataupun ke snack video ya. Nah, itu yang mengakibatkan video short kita itu terdeteksi konten yang berulang. Jadi saran saya buat sahabat YouTubeku, saya yakin ya mungkin saat ini banyak sahabat-sahabat yang mempunyai aplikasi-aplikasi seperti TikTok, snack video. Sebelum kita upload video tersebut ke aplikasi yang lain, kita publikasikan dulu atau kita upload dulu ke YouTube. Itu saran saya ya. Dan ingat, kita jangan sampai memasukkan musik yang menurut kita musik tersebut akan bisa mengundang penonton banyak, karena viral musik tersebut justru dari situlah channel kita akan bermasalah. Dari sekarang coba sahabat semua cek video panjang, video short kita. Dari awal kita upload video, dari awal kita membuat video short, cek satu persatu apakah ada nih video panjang kita yang memang video panjang kita itu bermasalah menurut kita nih, bukan hasil original ya. Lalu video short juga, wah ini musiknya lagi rame, bahkan penontonnya banyak. Nah, itu harus kita waspadai ya untuk channel-channel kita yang belum dimonetisasi, dan channel yang sudah dimonetisasi pun harus kita cek. Karena mungkin kita semua tahu ya, 3 juta penayangan kalau kita hitung untuk syarat monetisasi, kalau video short kita itu viral, mungkin ya hanya satu video bisa jadi tembus ya kalau video short kita itu viral, karena 3 juta penayangan dalam hitungan 3 bulan terakhir. Sama ya, syaratnya itu tidak ada perubahan untuk 3 bulan terakhirnya. Tapi kita harus bisa mengetahui kenapa sih persyaratan ini diluncurkan oleh YouTube untuk channel kita bisa mudah menghasilkan uang. Sedangkan dulu kan 4000 jam tayang dan 1000 subscribe banyak yang mundur ya. Tetapi sekarang sudah lebih mudah lagi dengan 500 subscriber dan juga 3000 jam tayang.
di situ kita oh ternyata YouTube saat ini betul-betul lagi merazia channel-channel yang mungkin mengupload videonya itu yang mungkin bukan original ya, yang mungkin video shot kita itu hasil dari TikTok kita gabung-gabungkan, kita edit dengan narasi yang mungkin narasi kita menurut kita bagus. Alangkah baiknya kalau menurut saya buat video shot itu kita memunculkan diri kita ataupun kita memasukkan suara kita dengan lantang ya. Jangan sampai kita memasukkan narasi suara dengan menggunakan noise seperti suara Google itu ya, itu pun akan bermasalah ya. Konten kita akan bisa dibilang konten bermasalah. Jadi saya pun di sini sebagai YouTuber pemula sering banget menjelaskan atau sering memberikan pemahaman alangkah baiknya buat konten yang memang konten tersebut aman ya. Dan kemarin pun saya tanggal berapa ya sempat meeting ya, dan di meeting tersebut dengan para konten kontributor YouTube saya tidak membahas tentang updatean yang saat ini lagi rame, tetapi di situ saya membahas tentang fitur-fitur yang ada di video shot. Jadi saya tuh sebetulnya ingin ya menanyakan ke YouTube langsung ya, atau ingin memberikan pertanyaan, kenapa sih di saat channel kita ditolak monetisasi, kenapa sih channel kita di saat didismonetisasi YouTube tidak memberitahukan video mana yang sebetulnya melanggar, video mana yang memang betul-betul bermasalah. Kalau YouTube memberitahukan hal seperti itu akan mempermudah kita ya, di saat kita nanti akan mengajukan lagi, oh ternyata videonya ini nih ya yang bermasalah, jadi kita bisa menghapusnya. Tetapi kalau saat ini kan belum ada pemberitahuan, cuma ada email aja kalau channel kita itu ditolak monetisasinya, email kalau channel kita dismonetisasi, tetapi dibilang konten yang berulang atau konten yang digunakan ulang. Nah sedangkan kita bingung konten mana yang harus kita cek satu persatu. Mungkin ya bila kita telaten mungkin kita akan bisa mengetahui oh ternyata ini kontennya. Tapi kalau YouTube memberitahukan mungkin lebih mudah lagi untuk kita bisa mengatasi ya, karena untuk syarat mendaftar monetisasi saat ini ya begitu berat. Kenapa? Apabila channel kita pertama ditolak monetisasinya, lalu yang kedua mendaftar lagi ditolak monetisasinya. Kalau yang kedua kita harus menunggu 1 bulan ya. Tapi kalau yang kedua kalinya ditolak 3 bulan kita menunggu apakah kita kuat. Nah itu yang jadi beban buat kita para YouTuber pemula. Jadi kalau channel kita diberitahukan bahwa yang bermasalahnya itu video ini, itu akan mudah buat kita tanpa kita harus mengecek dulu. Nah itu yang sebetulnya ingin saya tanyakan kepada kontributor YouTube ya. Tetapi di sini saya belum bisa memberikan pertanyaan hal seperti itu karena mungkin lagi banyak updatean YouTube yang terbaru saat ini ya belum diluncurkan. Lalu untuk persyaratan 3000 jam tayang dan 500 subscriber, kenapa bang kok Indonesia belum ada? Nah untuk Indonesia itu mungkin insya Allah kedepannya itu pasti ada, karena ini masih dalam proses uji coba mungkin ya. YouTube baru ada di 5 negara, mungkin kedepannya negara-negara yang lainnya akan ada ya. Jadi alangkah senang buat channel kita apabila channel kita sudah bisa mencapai 500 subscriber dan juga 3000 jam tayang. Kalau mungkin saat ini Indonesia sudah bisa diresmikan, saya pun channelnya sudah bisa menghasilkan uang dong. Channel Emak Fishing kan sudah mencapai 500 subscriber lebih dan juga sudah mencapai 3000 jam tayang lebih. Nah tapi kan Indonesia belum bisa, jadi bersabarlah ya buat sahabat YouTube. Saran saya tetap berkreatif, membuat konten-konten yang original. Jangan sampai tergoda membuat konten ini nih bisa menghasilkan penonton banyak, buat konten ini nih kita bisa menghasilkan uang banyak. Tetapi justru konten tersebut bukan konten-konten yang buatan kita sendiri, bahkan menjerumuskan kita terkena konten kita itu mungkin konten terdeteksi konten anak, konten ya dibilang konten berulang. Kenapa sih konten anak itu rawan? Ya karena konten anak itu yang pertama mungkin ya, konten anak itu
penghasilan kita itu kecil dari iklan-iklan apabila video kita itu ditonton oleh anak-anak. Karena apa ya, anak-anak kan kita tidak mempunyai uang ya untuk membeli produk yang diiklankan di video kita. Jadi itu alasannya konten anak itu rawan banget terkena teguran dan memang kerugian buat channel kita apabila kita upload video tentang anak. Jadi hanya itu yang bisa saya sarankan ya. Kebetulan nih saya pun di sini mau cari ikan ya, karena ini ikan rawa lagi kering. Itulah seorang konten kreator harus bisa berkreasi atau kreatif ya. Di saat kita kemana saja kita punya ide konten, di sini saya dapat ikan, di HP saya punya konten. Nah itulah keunggulannya. Jadi tetap berkreasi lah ya. Jadi tetap optimis aja ya, suatu saat channel kita bisa berkembang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.